Kalau gitu saya kayak pegiat media sosial lainnya, Mustafa Nahrawardaya. Nah, sulit sekali. Jawa soalnya panjang. Ya ini bahasa Sanskerta. Jawa kuno, Pak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu saya sampaikan, memang ini kan sebenarnya ada 3 tahap sebenarnya. Sebelum demo, selama demo, dan setelah demo. Kalau selama demo, saya yakin kita patut beri apresiasi pada Pak Ramadan dan kawan-kawan. Sukses lah, pengamanan. Tetapi jangan lupa bahwa sebelum demo itu saya sebenarnya ada keberatan Pak Ramadan. Pak Yulpan itu tanggal 9 itu masih press conference, masih mengatakan kalau nggak ada izin akan dibubarkan demonya. Maka pada tanggal itu, kawan-kawan saya yang pengamat politik, hukum pada protes. Ini bagaimana sih? Pak polisi kan udah hafal itu soal Undang-Undang 998 pasal 15 itu tidak ada sampai pasal manapun nggak ada soal izin. Dibubarkan jika tidak sesuai dengan pasal 6. Pasal 6 itu ya soal intinya buat rusuh, tidak menghormati asasi manusia, atau melanggar kaidah umum. Tapi nggak ada soal izin. Tapi kenapa masih digembar-gemborkan itu? Menurut saya soal ini, mohon maaf sekali, kurang ikhlas gitu memberikan kepada adik-adik untuk menyampaikan unjuk rasa sesuai Undang-Undang nomor 998. Pak Yulvan tuh alasannya juga undang-undang yang sama. Emang beda undang-undang yang itu di saya apa undang-undang di Bapak? Kan sama aja sebenarnya. Bunyinya juga sama. Ini soal sebelum. Akhirnya saya tuh nggak kenal ya dengan teman-teman mahasiswa ini karena beda umur juga jauh. Saya 98, mereka udah tahun ini 2002, jauh sekali. Tapi mereka pernah ngirim WA karena dapat nomor dari TV One juga teman-teman mengatakan kenapa kami diancam-ancam gitu. Jadi bahasa teman-teman mahasiswa itu diancam untuk tidak datang di Jakarta. Begitu. Jadi ada istilah ada ancaman. Saya nggak tahu nanti coba di Pak Karni review lagi undang-undang itu sama apa enggak yang saya pegang di laptop saya, di handphone saya dengan di teman-teman. Tampaknya sama, bunyinya pun sama. Tapi nggak usah saya baca, insya Allah kita memiliki chemistry yang sama. Soal ancaman ya. Jadi saya mohon untuk ke depan ya kalau demo kalau alasannya undang-undang yang sama, saya kira aturannya pun sama, tindakannya juga sama, nggak perlu diancam-ancam, nggak perlu ditakut-takuti, gitu ya, Mas apa namanya? Kaharudin, gitu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pada hari itu sejak pagi teman-teman sudah, saya sendiri tidak dilarang oleh teman-teman untuk ikut karena saya pertama bukan mahasiswa. Yang kedua, terus terang di media sosial yang musuh saya banyak, Pak. Jadi saya takut juga di situ dijebak, diperangkap karena saya mengalami hal ini tahun 2018. Boleh sedikit saya ke belakang Pak Karni, karena ini mirip kasusnya dengan Adi Armando. Jadi 2018 itu 2 kelompok bertemu di Bundaran HI. Satu kelompoknya Pak Prabowo, pendukung Prabowo. Satunya tiba-tiba muncul pendukung Pak Jokowi, padahal hari itu jadwalnya Pak Prabowo. Nah, tiba-tiba 2 kelompok ini bertemu. Nah, ada keributan. Ada 2-3 kelompok keributan, saya pikir copet Pak Ramadan. Biasanya kalau zaman saya di kampung Pak, di pasar malam, kalau ada ribut-ribut beberapa kelompok, itu biasanya copet, ingin memasukkan perangkap pada targetnya. Saya kaget juga kok banyak kelompok copet nih pikir saya. Ternyata hari itu saya adalah salah satu yang dimasukkan ke perangkap itu. Nah, tapi saya bilang dalam hati, ini salah langkah nih saya bilang gitu. Jadi hari itu akhirnya teman-teman saya teman-teman saya jurnalis yang punya kamera, saya suruh untuk mengabadikan kejadian di Bundaran HI dari beberapa hotel. Dari atas, dari samping, dari depan, belakang. Ternyata yang memperangkap ini pun juga membawa tim media sama, membawa kamera juga. Jadi saat itu, tahun 2018, orang-orang yang korban yang dibully, yang diserang, maupun yang menyerang, maupun mohon maaf, oknum yang mengawal atau mengamankan kejadian hari itu, semua memakai kode yang sama, gerang koka namanya, warnanya coklat. Tahunya dari mana? Saya kejar itu, ada 3 polisi saya kejar. Pak, kenapa ngerebut spanduk kami? Nah, gitu. Ini mohon maaf nih oknum polisi, saya kejar. Saya tahu body polisi saya kejar. Saya ini polisi, kenapa? Ya nggak boleh Pak. Ini kan ada 2 kelompok, kenapa yang direbut hanya spanduk kami gitu. Mohon maaf waktu itu kami adalah tim BPN. 2019 ganti presiden pendukung Prabowo. Jadi kami protes. Rupanya polisi ini lari ke arah teman-temannya di sebuah gedung. Tak biarin aja. Awalnya saya nggak ngerti kalau itu polisi secara resmi ya. Tapi begitu acara selesai, foto-foto yang kami kumpulkan itu ternyata terbukti beliau anggota dan mengaku memang saya ditugaskan untuk mengamankan acara hari ini. Tapi anehnya adalah, mohon maaf, antara korban yang diserang, yang menyerang korban, maupun bapak-bapak polisi ini pakai kode yang sama, gelang koka namanya, gelang coklat. Yang lainnya nggak pakai. Oleh karena tahun itu, saya viralkan tagar namanya gelang kode. Karena ada konspirasi, ada pergerakan berkelompok, TSM, terstruktur, sistematis, kemudian masif, yang dilakukan secara berkelompok, dan itu adalah mengalihkan perhatian dari dukung-mendukung menjadi kekerasan terhadap seorang perempuan yang dibully. Namanya nggak usah sebut. Nah, sama persis hari ini, kemarin tanggal 11. Pagi-pagi itu sudah banyak yang lapor video itu. Ini bagaimana ada kelompok yang membagikan alma mater berbagai warna sesuai yang dipakai mahasiswa yang pakai border itu.
kok digelar dibagikan di dekat mobil polisi di belakang dekat lapangan tembak itu. Terus masuk ke gedung DPR. Saya hafal betul DPR kasih 4 tahun di sana, meskipun bukan anggota ya, hanya staf ahli aja. Tapi saya hafal betul struktur kantor itu. Kalau anggota itu bisa ataupun staf ahli, tenaga ahli bisa lewat belakang. Kalau anggota di depan bisa, lainnya nggak bisa. Tapi ini kemarin itu kelompok yang pakai celana krem-krem, pakai tas selempang-selempang, mirip-mirip itu masuk dari melalui sana. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda kalau lihat video itu, orang-orang yang masuk ke belakang gedung itu, yang pakai krem-krem, sepatu kembar, pakai tas selempang, itu juga terekam di video penyiksaan terhadap siapa namanya? Ade Armando. Saya tidak justifikasi itu kelompok mana, karena ini kan penyusup ini, bukan mahasiswa ini. Pasti karena umurnya udah agak tua-tua. Tapi kalau Anda lihat sekilas, itu ada kemiripan. Celananya kembar-kembar, sepatunya kembar-kembar, kelasnya kembar-kembar. Ada yang krem, rambutnya pirang gondrong. Saya teringat kok sering muncul di acara TV, sebuah stasiun TV swasta, yang gondrong-gondrong pirang itu. Itulah yang mencopot celananya Ade Armando. Terlihat sekali tuh, mencopot sepatu, 2 sepatu, celana Ade Armando dicopot. Yang saya tanyakan adalah, Ade Armando membawa dompet sama handphone apa tidak? Ini sampai sekarang nggak terekam. Karena seorang Ade Armando, mohon maaf sekali, itu kawan saya sebenarnya. Beberapa ujian tesis saya diundang di UI untuk untuk diundang saja. Ketemu Ade Armando juga. Armando itu kan orang-orang berpendidikan, kok bisa tuh terjun ke situ Pak Karni? Bagaimana perhitungan atau hitung-hitungannya gitu? Jadi Ade ini mohon maaf, ini kan menjadi ikon common enemy Pak, di kalangan umat Islam tidak semuanya. Karena perilaku selama ini, istilahnya membuat sebagian umat Islam itu jengkel karena konten-konten media sosialnya atau cuit-cuitannya itu hanya menyinggung kelompok-kelompok umat Islam. Oleh karena itu, apapun kata Ade Armando, sebagian besar adalah membuat umat Islam itu jengkel. Ngurusi MUI kayak, ngurusi tafsir Al-Quran kayak, ngurusi sholat 5 waktu kayak. Dia bukan ahli tafsir. Dia bukan ulama. Bukan. Tapi ngurusi opini-opini umat Islam sampai haji saja diurusin. Sampai menteri agama saja diurusin. Siapa Ade ini? Saya juga bingung. Nah, oleh karena itu, ketika datang di sana, kok kemudian berkelahi dengan peserta yang bukan mahasiswa, wajar tanda petik menurut saya bukan menyetujui ya. Karena musuh dia juga banyak seperti halnya saya punya musuh yang banyak mungkin di kelompok-kelompok seperti itu. Tapi kelompok yang demo di DPR kemarin itu, tanda petik adalah oposisi pemerintah. Ade Armando, sebaik apapun hari itu dia ngomong, saya mendukung. Saya yakin musuh dia banyak di tempat itu. Karena dia sedang mengkritik pemerintah masa itu. Kalau ada sedikit saja orang masuk ke dalam lingkaran demonstran, seperti yang saya ceritakan di Bundaran HI, habis itu Ade Armando. Saya aja nggak berani, yang saya sendiri sepakat dengan tuntutan mereka. Nggak berani saya turun, Pak. Takut apa? Ada orang nyusup. Nah, yang paling penting adalah, Mas Karudin, ini masa-masa yang berbahaya, sensitif menurut saya. Jadi tuntutan Anda yang berapa itu? 16, 8, 12. Nggak ada yang kemudian setelah demo itu membahas tuntutan itu. Yang dibahas siapa coba? Ade Armando. Celana hitamnya kayak, pantatnya kayak, bugilnya kayak, teralihkan. Seperti halnya tahun 2018. Nah, kalau saya ini anggota polisi, saya pasti akan tahu siapa yang nyusup itu. Gampang sekali kan? Yang modelnya sama sekali gampang. Selain usia-usianya juga berbeda, mereka sudah dari pagi sudah datang, masuk ke area DPR RI dan seterusnya, yang lain nggak bisa masuk. Kok bisa seperti itu? Ini kan sebenarnya bisa tapi mungkin karena suasana panas ya, matahari lagi panas, suasana politik yang menegangkan, mungkin konsentrasi polisi saat itu adalah pengamanan. Nah, sayangnya pengamanan di area 100 meter atau 200 meter dari TKP, kok bisa kebakar tuh Slipi? Menurut saya itu kan area vital. Seharusnya menjadi konsentrasi, itu ada di sana. Mungkin 200-300 meter dari area demo, termasuk pos polisi Slipi. Nah, anehnya nih, ada 2 grup WA Pak Rahmandan yang saat ini seru. Satu grupnya miliknya relawan Anies, satu grup nama Nusantara yang dalamnya ada ex-staf kepresidenan. Padahal grup WA ini isinya nggak penting-penting amat. Isinya cuma ngomong, tuh loh, di depan DPR ada Ade Armando. Tapi posisi Ade Armando nggak dijelaskan secara detail. Padahal panjangnya jalan di depan DPR itu hampir 500 meter antara Pulau 2 restoran sampai jembatan Slipi. Hampir 500 meter. Mana mungkin bisa menemukan Ade Armando melalui grup WA itu. Tapi mohon maaf nih, ini mantan jurnalis TV juga Mbak Kris Natali, sekarang udah berpolitik. Enak sekali menuduh bahwa ada kaitan antara penyerang Ade Armando dengan Anies Baswedan. Cuma bermodalkan capture yang dia tidak bikin ada di member itu. Cuma informasi siapa, saya nggak tahu dari mana. Yang lebih parah lagi adalah, setelah Ade Armando masuk rumah sakit, pengunjung-pengunjung yang istimewa, ada guest star atau special guest. Mulai dari, mohon maaf, kalau Pak Fadil oke lah, beliau bertanggung jawab dari keamanan. Tapi ada anggota Tim Pres, Pak, Bu Putih Wardani. Kalau hanya menjenguk, oke. Ini diupload di akun resmi Tim Pres. Resmi. Setelah dibully sekian banyak orang warganet, dihapus. Bukan soal dihapusnya. Ini soal marwah Tim Pres ini loh. Ngurusin CKRMS begini.
Silahkan menjenguk tapi nggak usah pakai lembaga. Nah, seperti itu. Nah, mohon maaf, ini bukan soal undang-undang, bukan soal aturan, bukan soal regulasi. Ini soal hati nurani. Bukan soal hati nurani. Sekarang adik-adik ini lagi memperjuangkan nasib rakyat. Saya yakin di luar itu banyak yang mengincar, menunggangi mereka, ingin memanfaatkan demonstrasi itu dari mana saja. Saya yakin ada itu. Cuma yang tahu hanya polisi, karena kalau saya nggak punya infrastrukturnya. Kalau polisi punya alat canggih-canggih dari luar negeri bisa ngedeteksi. Wong wajah saja dengan face recognition itu dari sisi kiri langsung ketahuan kok namanya ini. Oh, ini pelakunya. Ini pelakunya. Langsung ketahuan kurang berapa, nggak sampai 1 jam ketahuan itu. Pelakunya yang menghajar. Tapi yang pirang-pirang nggak ketahuan, Pak. Yang nyopot celana, yang nyopot sepatu, yang menyeret, nggak ketahuan. Yang ketahuan yang menghajar saja. Karena wajahnya nggak pakai masker. Yang pakai topi, yang gondrong, nggak tutupan wajah-wajahnya nggak kelihatan. Padahal itulah yang menurut saya, dia juga yang berkontribusi, dia juga yang menyelamatkan, dia juga yang menggeser di tempat TKP. Jadi menurut saya ini identifikasikan menurut saya kalau polisi mampu. Cuman ya nggak tahu persoalannya di mana. Nanti barangkali Pak Ramadan bisa menjawab Pak Karni.